Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan dalam kasus suap Harun Masiku. Meski statusnya tersangka, Hasto tak langsung ditahan. Ya, Hasto mendatangi pemanggilan KPK pada pukul 10 pagi bersama sejumlah petinggi PDI Perjuangan seperti Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dan pengacara Magdir Ismail. Hasto memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antara waktu DPR RI 2019 yang melibatkan buronan Harun Masiku. Dalam kehadiran pemanggilan kali ini, Hasto membawa surat permohonan penundaan penyidikan. Lebih dari 3 jam setelah diperiksa, penyidik KPK setelah diperiksa oleh penyidik KPK, Hasto keluar gedung KPK dan langsung menghampiri awak media untuk memberikan keterangan. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini pada hari ini. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara terutama dari pihak media. Selanjutnya pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Ya, pemirsa, Hasto resmi mengajukan pra-peradilan usai dia ditetapkan sebagai tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto. Nantinya, Jumianto yang akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pidpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Jiamto SH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Dan selanjutnya oleh karena perkara tersebut yang menangani saya selaku Humas, maka informasi terkait dengan perkara tersebut nanti akan dijelaskan oleh Humas Kedua. Hasto yang Senin pagi tiba di KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan bahwa menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengajukan pra-peradilan. Sudah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh
kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi tidak ditahannya Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, KPK mengungkapkan penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi lainnya. Nantinya jika berkas pemeriksaan sudah dinyatakan lengkap, KPK akan memproses lebih lanjut kasus dugaan suap yang menjerat Hasto Kristianto. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Kita menuju gedung Merah Putih KPK, sudah ada rekam Salam Rahmat di sana. Halo Salam. Ya, apa informasi terbaru yang Anda dapatkan dari KPK? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sudah rampung dilakukan usai tadi Hasto menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam di gedung KPK Merah Putih Jakarta. Di mana dalam perkara ini Hasto tadi memang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka usai melakukan suap kepada Komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan untuk kader PDI Perjuangan yakni Harun Masiku menjadi anggota DPR pada periode lalu 2019-2024 melalui mekanisme PAW atau pergantian antar waktu. Selain itu Hasto juga disangka melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di mana pada awal tahun 2020 lalu Hasto ini disebut membocorkan adanya OTT KPK terhadap Harun Masiku, yang mana pembocorannya ini dilakukan Hasto kepada Harun Masiku untuk segera mengaburkan fakta atau juga mengaburkan barang bukti ataupun juga untuk menghilangkan diri begitu. Dapat kami informasikan juga bahwa memang hingga saat ini untuk keberadaan dari Harun Masiku ini masih buron dan juga masih dicari oleh penyidik KPK sendiri. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa kalau kita dengarkan secara seksama dari press conference
yang tadi disampaikan oleh jubir KPK Tessa Mahardika, ini disebut bahwa Hasto belum dilakukan penahanan karena masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi yang memang ini masih belum hadir dan juga belum dimintai keterangan lebih lanjut. Di antaranya seperti saksi Saiful Bahri dan juga Maria Lestari. Ataupun juga dapat kami informasikan juga bahwa memang nantinya pemeriksaan Hasto nantinya akan dilanjutkan kembali, namun informasi yang kami belum dapatkan adalah kapan rencananya ini Hasto akan dilakukan pemeriksaan kembali usai ditetapkan sebagai tersangka, atau pemeriksaan kedua usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka, karena memang untuk pemeriksaan lanjutan nantinya menunggu untuk keterangan dari sejumlah saksi-saksi yang nantinya akan memang dihadirkan dalam ke gedung KPK Jakarta, di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk sejumlah alat bukti yang memang disita oleh pihak KPK seperti dokumen, lalu juga ada laptop maupun juga flash disk, ini juga belum disampaikan kepada publik apa isi dari file-file tersebut kepada publik. Namun memang informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya file tersebut baru akan dibeberkan kepada publik jika nantinya perkara ini sudah masuk di ranah pengadilan. Dan memang untuk pemanggilan lanjutan nanti kami belum bisa menginformasikan kepada Anda, David dan juga pemirsa, karena memang sejumlah saksi ini masih ditunggu ataupun juga masih di kehadirannya, lantaran ini memang ada penjadwalan ulang kembali kepada sejumlah saksi yang memang sebelumnya sudah dijadwalkan namun mangkir dari panggilan penyidik KPK, dan nantinya akan dijadwalkan kembali kapan rencananya pemanggilan atau juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yang dibutuhkan dalam perkara ini. Dan nantinya juga setelah melakukan penyidikan ataupun juga setelah melakukan memintai keterangan dari sejumlah saksi, nantinya KPK juga akan memanggil kembali tersangka Hasto Kristianto. David. Ya, Salam. Tadi Hasto juga mengatakan bahwa sudah mengajukan pra-peradilan. Apa respon dari KPK terkait pra-peradilan yang diajukan dan juga surat yang juga sudah diberikan kepada KPK? Ya, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang dari penyidik KPK ini menghormati dari langkah hukum yang memang diambil oleh pihak tim kuasa hukum Hasto Kristianto begitu ya. Dan memang untuk pra-peradilan sendiri nantinya juga akan bergulir pada akhir bulan nanti atau di akhir Januari nanti. Dan memang untuk penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto tadi juga disebut oleh Tessa Mahardika, karena ini memang sudah sesuai dengan prosedural dan juga profesional sebagai langkah hukum yang memang sudah diambil oleh penyidik KPK yang memang pemeriksaan secara berkala dan juga secara maraton begitu yang dilakukan oleh Hasto Kristianto ini menguatkan fakta dan juga bukti KPK terhadap Hasto Kristianto ini memang sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PAW atau pergantian antar waktu yang memang melibatkan Harun Masiku dan juga Maria Lestari. David. Ya baik, terima kasih Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, kami tunggu update selanjutnya. Pemirsa, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat mengatakan bakal mendatangi KPK jika Hasto Kristianto ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Megawati juga melontarkan kritik tajam terkait kinerja KPK usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak ditahan. Hasto juga tak memberikan penjelasan detail usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 4 jam di gedung KPK Jakarta. Sebelumnya pada 12 Desember 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Ia mengatakan sikap ini didasari rasa tanggung jawab atas anak buahnya di partai. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Tak hanya itu,
Megawati juga melontarkan kritik tajam kepada KPK terkait kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. Terkait kritik yang disampaikan, Megawati Soekarno Putri, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk menanggapi kritik tersebut. Namun, Asep menegaskan KPK akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Hasto Kristianto. Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini, kami lebih fokus ke situ. Itu jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut sebagai tersangka. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat dari, kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Saat ini, Hasto Kristianto menyandang status tersangka untuk 2 perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku, serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih berstatus buron. Terkait statusnya sebagai tersangka, Hasto juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan pada Jumat 10 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.